Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusbihani, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 35, Kelompok 1, yaitu SDM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat mind map mengenai materi wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan isu kontemporer. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada beberapa titik penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Yang pertama, dimulai dari berdirinya Budi Utomo, yaitu perkumpulan anak muda di Aula Stovia yang dimana pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi yang dinamakan Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua yaitu berdirinya Perhimpunan Indonesia yang merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kancah internasional, di mana berdirinya itu pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Berikutnya Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Yang terakhir, titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia adalah PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan tugasnya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu konsensus dasar, di mana setiap negara itu wajib memiliki konsensus bersama bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan, di mana kita mempunyai 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kedua Pancasila sebagai ideologi negara, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya identitas NKRI. Negara kita memiliki identitas NKRI yang terdiri dari yang pertama bendera yaitu sangsaka merah putih, yang kedua bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan yang keempat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya kita ke materi nilai-nilai bela negara. Definisi dari bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, dan juga keutuhan wilayah Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara,
setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Terdapat beberapa contoh implementasi bela negara yang dapat dilakukan oleh kita sebagai ASN, yaitu diantaranya yang pertama mengabdi dengan tulus kepada negara, yang kedua melaksanakan tugas dengan profesional, yang ketiga memegang teguh ideologi Pancasila, dan yang keempat melakukan pelayanan publik dengan baik. Berikutnya kita ke materi isu kontemporer. Pengertian isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Berikut ini ada beberapa contoh isu strategis kontemporer. Yang pertama, korupsi. Kita tahu korupsi adalah tindak pidana yang sangat merugikan negara. Contohnya seperti penggelapan uang, menerima sogokan, dan sebagainya. Dan sering juga disebut KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang, yaitu zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Dan ini juga dapat menyebabkan ketergantungan. Biasanya orang-orang memakai narkoba untuk mengalihkan stres dan untuk tujuan yang lainnya. Yang berikutnya adalah terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan ancaman yang sangat serius di era globalisasi ini. Contoh terorisme yang terjadi di Indonesia yang sangat ramai dibicarakan yaitu bom Bali. Dan selanjutnya ada money laundry. Itu termasuk jenis kejahatan yang sekarang marak terjadi di negara kita. Money laundry itu berasal dari kata money dan laundry. Jadi artinya adalah pemutihan uang kalau diartikan dalam katanya. Namun maknanya money laundry itu adalah kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan hasil uang yang diperoleh dari yang tadinya asal-usulnya hasil dari kejahatan, tetapi dia berusaha untuk menyamarkan seperti didapat dari jalan yang benar. Kemudian ada proxy war. Proxy war ini termasuk isu kontemporer yang sekarang lagi marak, yaitu konfrontasi atau adu domba antara dua kekuatan besar seperti sebuah negara dengan menggunakan pemain pengganti atau orang ketiga. Dan isu terakhir yaitu kejahatan mass communication, yaitu kejahatan dalam media sosial. Contohnya berita hoaks dan ujaran kebencian. Yang terakhir, teknik analisis isu. Yang pertama, teknik tapisan isu. Yang kedua, teknik analisis isu. Dan yang ketiga, analisis kesenjangan atau gap analysis. Demikian pemaparan dari saya. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Selamat berjumpa